Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehat teman-teman? Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diizinkan di awal tahun 1446 Hijriah tanggal 13 Muharram, sama-sama mengawali tahun insya Allah dengan sebuah kebaikan. Ini tausiah pertama saya di 1446 Hijriah ini di NLA. Teriring doa, mudah-mudahan semua apa yang sudah kita kerjakan di tahun lalu diterima sebagai amal soleh di sisi Allah. Dan insya Allah tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan keberkahan, tahun yang penuh dengan hidayah, taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala apa yang dihajatkan dimudahkan oleh Allah. Yang punya utang lunas, yang kencang mengambilnya itu. Kalau kita mau lihat lagi, kadang-kadang kita itu bukan miskin, tapi kitanya yang terlalu banyak punya keinginan mengikuti syahwat. Kalau hitungan orang itu selalu hidup itu harus karena uang, maka orang-orang yang hidup di daerah-daerah minus, teman-teman kita yang ada di Gaza itu udah mati dari dulu. Ya, saya punya sahabat di Gaza. Baru saja beliau baru bisa keluar dari Gaza dan sekarang tinggal di Mesir. Lucunya katanya, waktu di Gaza dari perang tanggal 7 Oktober, ya, dari perang tanggal 7 Oktober sampai dengan Februari kemarin, dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 5 bulan dia nggak pegang uang. 5 bulan dia nggak pegang uang, bisa hidup. 5 bulan dia nggak pegang uang karena dia termasuk yang tinggal di paling utara, rumahnya dibom pertama sama si Israel. Habis sudah nggak bisa diambil segala macam, dia keluar. Udah mulai dari situ, udah mulai pengungsian 5 bulan. Februari akhir, Maret baru dia keluar tuh. Keluar bisa ke Mesir. Kata dia, yang 5 bulan dia nggak pegang uang itu bisa hidup, tapi begitu pindah ke Mesir, yang sebelum dia keluar itu ada saudaranya yang nitipkan uang, terus di sana juga dia punya kerjaan karena dia punya keahlian. Dia bilang pendapatan dia di Mesir saat ini 3 kali lipat daripada dia waktu di Gaza. Dia nggak mau keluar Gaza karena memang dia merasa dia harus pertahankan tanah itu. Makanya dia nggak mau keluar Gaza, padahal dia punya keahlian. Kalau dia mau keluar ke tempat lain mungkin dia bisa dapat jauh lebih banyak. Tapi dia akhirnya keluar ke Mesir, yang pendapatannya 3 kali dia ada di Gaza, tapi di sana sekarang serba kurang. Cuman saya mikir, yang pendapatan 3 kali nggak cukup buat hidup 3 minggu. Sedangkan 5 bulan saya di Gaza nggak pegang uang sama sekali, hidup. Entah apalah gitu kan, lari dari satu tenda ke tenda lain terus, padahal dibombardir, ketakutan. Bukan cuma nggak punya uang, bombardir, ketakutan, apa segala macam. Tapi di situ kata dia, ketawakalan saya tumbuh. Pokoknya kalau malam tidur udah nggak pernah saya mikir besok mau ngapain. Terus yang ada di pikiran saya adalah bagaimana hari ini, bagaimana saya bisa mencukupi, besok nggak perlu ada pikiran, ya kan? Nggak melihat kanan kiri, nggak sibuk dengan apa yang dimiliki oleh orang. Tidur malam itu walaupun kata orang nanti ada sirine bom, paling kita bangun cuma kalau ada sirine bom, ya berlindunglah di tempat yang bisa berlindung. Tapi tidur nyenyak. Tidur nyenyak. Padahal apa? Nggak pegang uang. Baju ini kalau nggak dapat dari sumbangan orang nggak dapat baju. Karena kalau dia mau ngambil ke gedungnya nggak bisa. Ya. Ini real kenyataan. Dan itu pelajaran buat kita. Karena kadang-kadang di antara kita ini banyak yang menuhankan materi.
Jadi kalau mau dibilang, wah gimana bisa hidup kalau uang nggak ada? Nah, ini masalah. Padahal kalimatul haq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Apa dia? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang mampu untuk memberikan rizki. Tidak ada Tuhan yang mampu untuk bisa melindungi kita, mengatur seluruh apa yang ada pada kita, kecuali Allah. Tapi orang saat ini merasa apa yang dia miliki kurang. Tadi ketawakalannya kepada Allah hilang, tidak bersandar pada Allah, menganggap bahwa yang memberikan rizki adalah kerjanya, sehingga dia bingung mikir gimana. Kedatangan agen asuransi ditakut-takutin, kamu kalau nggak asuransi nanti kamu sakit. Akhirnya juga ya, udah ikut. Padahal kata malaikat di sebelahnya, takut amat sakit, baru 2 hari lagi mati. Begitu. Wah, ya ikhtiar boleh, tapi kalau semua ikhtiar itu seolah melupakan Allah, ini jadi masalah. Beli mobil baru takut, ya. Didatangin asuransi ini, kalau nggak diasuransikan besok nabrak sana nabrak sini, bapaknya pusing. Daripada pusing besok, mending kalau bahasa orang asuransi mending gak usah pusing, padahal mending pusing sekarang gitu. Sebenarnya kan begitu. Ya udah, karena rasa takut semuanya ini. Makanya bisnis itu terbesar karena takut. Orang tuh kalau mau dikasih tahu dengan hal-hal yang menakutkan dia, cepat. Nih bapak baru punya anak, bapak harus segera mulai menabung. Karena kalau bapak nggak menabung, nanti anak bapak besar mau kuliah, bapak nggak bisa biayain. Mulai dari sekarang pak, menabung bakal kaya. Begitu dibilang, terus kalau sedekah, sedekah mah. Gitu. Orang itu kadang-kadang kadar kenikmatan itu sesuai dengan kapasitas. Jadi kalau kita lihat itu, masya Allah, saya itu kadang-kadang cemburu, iri dengan orang yang pagi-pagi udah nongkrong di warung kopi sambil minum kopi cekek gitu. Ini apa namanya? Kalau kata anak muda, kopi cekek itu kalau nggak dipegangin tumpah masalahnya. Kalau dicekek terus itu ya, yang gelasnya plastik. Iya. Itu tapi sambil ketawa, ngerokok, cekekean, padahal utangnya banyak itu. Di rumah juga baru dimarahin bininya. Apa segala macam, baru di PHK, masih bisa ketawa. Itu kalau nggak bukan Rahman dan Rahimnya Allah, mustahil. Ya. Coba bayangkan, urat sedihnya diputus sementara. Ya. Yang nyambung cuma urat bahagianya aja. Jadi ketemu sama temennya itu, apalagi ngomongin berdua nasibnya yang sama. Gue baru aja di PHK bro, sama dong, ketawa, coba ketawa. Ya. Menertawakan kesedihannya. Kalau bukan karena Rahman dan Rahimnya Allah. Ada orang yang dia sudah naik Mercedes S-Class terbaru, ya, tapi tidur malam dia harus bermodal obat. Padahal kalau dihitung harta harus mau obat. Kalau nggak obat nggak tidur. Ya, itu pun cuma bisa tidur sejam, tiba-tiba udah bangun lagi, udah mikir yang lain lagi. Karyawannya yang baru di PHK, Isa belum selesai udah tidur. Subuh kebablasan. Coba. Kalau dilihat dari segi nikmat tidurnya, nikmat mana? Nikmat mana? Nikmat di PHK, makanya besok. Itu. Tapi kadang-kadang orang-orang itu kan dia tidak memahami tentang itu, hakikat rezeki, tidak memahami tentang keberkahan, tidak memahami tentang prinsip hidup. Ya. Maka balik ke tadi, tidak ada kalimat yang jauh lebih baik kecuali kalimat La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Bukan hanya sekedar kalimat Tuhan. Renungi, tidak ada Tuhan yang memberikan rizki kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang mengatur kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang melindungi kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang memberikan, apa kalau sekarang ini kita ya, kesempatan, amanah kerja kecuali Allah. Ya. Maka ini yang harus kita pegang. Ini yang harus kita pegang. Ya, banyak orang yang saat ini dia itu gerutu masalah rezeki, padahal di hadapannya sudah banyak rezeki. Saya kadang-kadang bilang sama teman-teman yang kerja di kantoran, dia kadang-kadang ngomong, saya besok kira-kira makan apa, ya, ini gimana ya, aduh saya ini sekarang rezeki lagi seret, tapi lagi makan steak. Tahu steak? Ya, steak. Steak golok ya, steak. Dia lagi makan daging, sambil di situ masih ngomongin,
sekarang lagi seret nih, sekarang lagi apa. Padahal di depannya itu nikmatnya. Di sebelahnya lagi lewat orang yang cuman pemulung, untuk makan hari itu aja susah. Dia masih bisa bercanda sama anaknya. Dia masih bisa bercanda sama keluarganya, ketawa cekakak kecil. Dia jangan bilang yang macam-macam, jangan bilang besok gimana caranya bisa naik jabatan sehingga nanti bisa tembus 30-40 juta gaji per bulan. Enggak. Tapi kadang-kadang ya tadi seperti itu. Kalau kita mau jujur, semua rezeki itu memang betul-betul sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dari kita, tidak ada rezeki yang sudah ditetapkan kecuali sesuai. Nggak akan ketukar rezeki. Ya, karena yang menjadi yang bertugas untuk membagikan rezeki malaikat. Kalau yang bertugas membagikan rezeki manusia mungkin ketukar. Begitu lagi mau nyampein ke Pak Maulana dicegat. Mau kasih siapa? Pak Maulana. Sogok. Kasih sini setengah dong. Mungkin dikasih. Malaikat nggak ada cerita. Sana kasih. Makanya sama-sama di IGD, cuman jatah meninggalnya nggak lewat. Karena yang disuruh nyabut Israel. Walaupun ternyata yang dicabut yang nunggu. Gitu ya. Yang nungguin di sebelah mati, yang ditungguin masih hidup. Itu juga bukan karena malaikat Israel salah cabut, nggak ada. Ya, nggak ada. Kemarin ramai beredar, dokter lagi ngoperasi kanker. Ya, dioperasi kanker, kata dokternya ini pasien divonis nggak lama, paling 2 bulan. Tapi sebagai upaya lah, dioperasi. Sehat, dokternya nggak ada masalah, orang sehat, dokternya sering check up. Tapi begitu lagi mau mulai operasi itu tiba-tiba kejang-kejang jatuh meninggal. Terus ada tulisan di bawahnya, apakah Israel salah cabut? Jawabannya, ya enggak. Israel enggak salah cabut. Kalau malaikatnya saja tidak salah, bagaimana dengan Allah? Kalau malaikatnya saja tidak salah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi harusnya kita sebagai seorang muslim itu menjadi orang yang paling tenang dalam hidup, menjadi orang yang paling damai, menjadi orang yang paling santai. Kenapa? Karena kita itu sudah menyandarkan kepada zat yang maha segalanya. Kalau ada orang hanya dilindungi oleh 4 bodyguard misalnya, jalan di pasar, lalu dia udah merasa bahwa keamanannya terjamin. Bahkan kadang-kadang dompetnya dia keluarin sedikit aman, sebab kanan kiri depan belakang udah ada bodyguard. Ya, nggak akan ada orang ya. Kalau dengan itu aja bersandar pada makhluk dia bisa, lalu bagaimana dengan Allah? Bagaimana dengan Allah? Makanya kalimat Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu esa, satu, Allahus samad. Allah tempat bergantung. Orang itu akan menjadi orang-orang yang ikhlas. Makanya kenapa surat itu disebut surat Al-Ikhlas, padahal nggak ada kata ikhlasnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Enggak ada kalimat ikhlasnya. Yang ada berbicara tentang zat Allah. Kenapa? Rahasia di antara rahasianya, Imam Suyuti menyampaikan, di antara rahasia-rahasianya adalah karena orang ketika memahami isi dari apa yang termaktub dalam surat itu, maka dia akan menjalani hidup dengan ikhlas. Dan tidak ada yang lebih nikmat dalam kehidupan ini kecuali menjalani hidup ini dengan ikhlas. Banyak orang sengsara bukan karena dia tidak punya, tapi tidak ikhlas menjalani hidup. Bahasa anak muda sekarang itu insecure. Tahu insecure? Apa insecure? Mana anak muda? Apa insecure itu apa ya? Minder. Ya. Undangan silaturahmi alumni SMA nggak datang. Kenapa? Merasa semuanya belum. Begitu dia besok mau pesta pernikahan, seminggu sebelumnya melihat update status pernikahan temanku. Kayaknya gedungnya lebih gede ya. Kalau gitu besok nggak usah lah. Coba bayangkan. Parameternya itu bukan Allah. Parameternya orang. Ya kalau parameternya orang, kapan kita bisa selesai? Nggak. Tapi begitu lihat orang senang, dia susah. Memang kita ini manusia ini makhluk sosial. Tapi kita perlu tahu dengan kesosialan kita ini, kita perlu waspada untuk menjaga hati supaya hati kita ini tetap sehat. Makanya yang harus ada di dalam hati ini Allah, Allah, Allah. Begitu ingin membedakan, membandingkan Allah, nggak ada yang lain. Pokoknya kalau Allah ridho selesai.
Makanya qul huwallahu ahad. Allah. Perkara kerja bukan sekedar takut sama atasan, enggak. Tapi takutnya sama Allah. Nah, kantor, perusahaan itu sarananya. Sebenarnya yang memberi rezeki Allah. Sehingga dia sadar kalau aku bekerja dengan sebaik mungkin, bahkan kalau aku memberikan lebih, Allah yang akan memberikan lebih. Prinsipnya begitu dia. Karena apa? Allahu Akbar. Baru Allahus Samad. Baru setelah itu nanti dia mampu untuk bisa menjadikan Allah sebagai tempat sandaran, dan Allah akan melindungi, menjaga dan membantu. Ini kadang-kadang nggak ada orang itu yang berdoa. Udah bagus sih berdoa, tapi doanya itu gara-gara masalah yang dia buat sendiri. Gimana contohnya? Ya Allah, berikan kekuatan pada hamba untuk bisa melunasi hutang hamba. Wah, gitu. Kata malaikat, sana yang ngutang sendiri. Begitu udah gak bisa nyelesain baru ngadu ke Allah. Padahal waktu ngutang mah gak ingat Allah. Cuma hanya gara-gara hal sepele akhirnya ngutang sana. Ngutangnya juga pakai bohong lagi, begini begitu. Akhirnya begitu diutangin, tadinya udah niat gak mau bayar, tapi karena didatangin terus, wah, akhirnya apa? Itulah dia. Begitulah ada masalah baru ya Allah. Ya Allah, akurkanlah ketiga istri hamba. Kata malaikat, situ sendiri yang bikin masalah. Ya. Kalau rezekinya habis, ya mati. Makanya pernah lihat orang yang sakaratul maut itu kalau dikasih walaupun hanya sesendok kopi, nggak masuk, nggak bisa masuk lagi. Berarti jatahnya habis. Saya ngecek dulu masih ada jatah nggak? Gak keluar, berarti masih ada jatah. Kalau udah gak ada jatah, keluar. Kalau gak ada jatah, keluar. Mending kalau udah selesai. Nah ini kadang-kadang kita ini kan, kalau ada kalimat dalam surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayat, yang menciptakan mati dan hidup. Timbul pertanyaan harusnya di situ. Yang menciptakan mati dan hidup, bukannya kita ini manusia hidup dulu baru mati? Iya kan? Harusnya kan yang menciptakan hidup dan mati, tapi ini yang menciptakan mati dan hidup, kenapa mati duluan? Karena ayat berikutnya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian mana di antara kalian itu amalnya yang paling baik. Mana di antara kalian amalnya yang paling baik? Nah, kadang-kadang dalam beramal banyak orang saat ini yang dia siap hidup tapi nggak siap mati. Siap hidup tapi nggak siap mati. Makanya kalimatnya itu tadi, khalaqal mauta, alladzi khalaqal mauta wal hayat, yang nyiptain mati dan hidup. Agar apa? Orang tuh pikiran pertamanya, tujuan dia diciptakan itu pikirannya untuk matinya itu, bukan untuk hidupnya aja. Makanya sekarang banyak orang siap hidup tapi tidak siap mati. Kalau ditanya jadi semuanya siap hidup mati. Bahkan orang soleh yang udah luar biasa pun gitu, dalam pengajian gitu. Bapak Ibu yang sudah tiap hari di masjid, kalau misalkan nanti jam 10 dicabut, siap? Belum. Ini masalah. Terus jamaahnya tanya, Ustaz bagaimana Ustaznya? Saya juga belum. Sama berarti gitu ya. Kenapa? Karena memang itu real. Banyak orang ini yang dia itu siap hidup tapi tidak siap mati. Siap hidup tidak siap mati. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan isyarat itu, alladzi khalaqal mauta wal hayat. Kita ini hidup maksimal paling 60-70 tahun. Habis itu mati itu yang jauh lebih panjang. Tapi banyak orang dalam hidup ini mikirnya bukan untuk matinya. Dia nggak pernah berpikir mati nanti saya ribuan tahun dikubur mau ngapain, nggak ada. Mati saya nanti begini, nggak ada. Tapi apa? Yang dipikir kira-kira besok bagaimana ya? Ya kira-kira begini bagaimana ya? Oh itu udah keluar model baru saya belum punya ya. Nah ini terus itu yang dipikirannya begitu. Ya kalau yang dipikirannya begitu susah. Nggak pernah berpikir tentang mati, tiba-tiba mati. Makanya orang yang paling merugi itu orang yang tidak pernah berpikir mati, tiba-tiba mati. Waduh, itu susah. Itu susah. Kenapa? Karena hidup yang hakiki itu bukan di dunia. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah ketika di hadapan kubur gitu ya, lewat di kubur beliau nangis. Lalu ditanya, kenapa nangis?
Karena bala, ujian, ibtila yang hakiki itu yang di sini. Sedangkan kita yang di dalam, di atas muka bumi ini dengan berbagai macam dinamika yang ada, mungkin susah lah, mungkin repot lah, mungkin berat lah, cobaan datang sini berganti, itu belum ada apa-apa dibanding nanti ketika kita berada di kubur. Coba muhasabah dulu diri kamu itu sebelum kamu nanti dihitung sama Allah. Ya sekarang hitungnya gitu aja. Jadi kira-kira saya punya sepatu ini buat apa? Ya, saya punya celana buat apa? Saya ini buat apa? Ya. Saya punya baju khusus Ustadz untuk hadir majelis apa? Majelis gibah. Nah itu pasti dosa. Itu pasti dosa. Karena ada orang-orang begitu. Itu juga jamaah merah juga. Sosialitas sosialita. Ada pakaian khusus yang dipakai untuk datang ke pertemuan sosial. Kita harganya dari ujung mahal, bahan kadang-kadang cuma ada sekian piece di dunia dipakai. Buat apa? Buat hadir majelis apa? Majelis gosip itu. Ngomongin orang sana. Majelis pamer, majelis sombong. Bayar mahal buat dosa. Begitu saya omongin begitu dijual. Saya kira buat sedekah ke saya, enggak. Sekarang ya. Alhamdulillah. Ada orang begitu, kita sih alhamdulillah ya, kita nggak pakai sosialitas. Tapi ada orang dia beli khusus untuk apa? Maksiat. Laki-laki beli handphone baru buat maksiat, buat apa? Supaya nggak ketahuan istri. Akhirnya ini handphonenya kalau mau masuk rumah dimasukin di apa? Bagasi mobil. Pakai nomornya khusus. Hati-hati jangan. Atau kalau enggak karena nggak bisa beli handphone baru, ya udah handphonenya tetap tapi nama selingkuhannya diganti tukang paket. Begitu kelihatan sama istri, siapa yang telepon? Tukang paket. Makanya ibu hati-hati itu. Belum tentu tukang paket. Apalagi kalau tukang paket nggak diangkat. Wah. Ada tukang paket di mana? Ini dapat tukang paket lagi. Dalam panjang bentar ceritanya. Repot kan. Tapi ada orang yang hidup di atas kedustaan itu juga bikin susah hidup itu. Udah hidup itu apa adanya, ya apa adanya kita. Jangan hidup di atas kedustaan. Hidup di atas kedustaan itu paling susah. Pasti akan melahirkan apa? Kesempitan. Itu kan masih dibahas, bukan? Masih dibahas. Karena pada prinsipnya sekali lagi hidup kita itu hanya sementara. Jangan kita bikin susah. Jangan kita nodai dengan kesedihan. Jangan kita hambur-hamburkan atau kita hilang-hilangkan begitu saja momen untuk bisa menjadi ladang menuju akhirat kita. Itu yang terpenting, ya. Pokoknya pasrahkan semua sama Allah. Yang penting kita ikhtiar. Kalau ada saat ini yang ada di pikiran gimana, kalimat itu bisikan setan. Kalau ada kalimat gimana ya nanti anak saya, gimana ya nanti saya, gimana, nggak usah gimana, ada Allah. Allah yang ngatur. Sampai dengan detik ini pun kita masih dijamin oleh Allah. Ya, buktinya sampai dengan detik ini kita dijamin oleh Allah. Maka akan nanti sampai nanti pun akan dijamin oleh Allah. Yang penting kita berikhtiar dengan baik. Tadi lillah, fillah, billah, untuk Allah, di jalan Allah, bersama dengan Allah, itu tidak boleh lepas. Sehingga kita akan terus menjadi manusia yang bahagia. Dan insya Allah kebahagiaan yang seperti ini bukan kebahagiaan semu, tapi kebahagiaan yang bisa membawa kita sampai ke akhir. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada saya cukupkan. Teriring doa, mudah-mudahan sekali lagi tahun yang baru ini Allah berikan segala kemudahan. Di tahun yang baru ini Allah berikan kebahagiaan. Berikan hidayah taufik pada kita untuk senantiasa bisa menjalani takdir dengan sebaik mungkin. Dan insya Allah mudah-mudahan
tempat kita kerja ini juga diberikan tempat kerja yang bisa membuat kita ini selamat dunia dan akhirat. Jangan lupa teman-teman doakan NRA ya, karena apapun NRA adalah sarana kita mendapatkan rezeki dari Allah. Jadi doakan supaya Allah Subhanahu wa taala jaga NRA tempat kita mendapatkan rezeki dari Allah ini, memberikan kemudahan untuk terus berkembang, memberikan banyak manfaat untuk umat manusia. Begitu juga doakan, kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya, mudah-mudahan satu dengan yang lain ini pun akan diberikan ya segala macam kebaikan dunia dan akhirat. Untuk niat ini dan semua niat yang baik. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan lima fi ni'amah wa fi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik li NRA Tour and Travel ya Allah. Allahumma barik fi amalihim, Allahumma barik fi amalihim, Allahumma barik fi awqatihim, Allahumma barik fi amwalihim ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.